Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Anisatul Habibah, NIM belakang 73 dari kelas 6C. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi yang berjudul metabolisme mikroba. Langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai metabolisme mikroba. Apa sih metabolisme itu? Nah, metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Reaksi-reaksi ini tersusun dalam jalur metabolisme yang rumit dengan mengubah molekul-molekul melalui tahapan-tahapan tertentu. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengautan materi dan sumber energi dari sel. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk kehidupan mikroba. Selain itu, di dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara menyeluruh, bagian besar katabolisme adalah respirasi seluler di mana glukosa dan bahan bakar organik yang dapat dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Yang selanjutnya metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusun senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis. Nah, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia itu dikenal dengan kemosintesis. Yang selanjutnya, katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pencahayaan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Yang selanjutnya mengenai produksi energi oleh mikroba. Mengapa mikroba memerlukan energi? Nah, semua sel membutuhkan suatu sumber energi, walaupun sangat beraneka ragam jenis substansi yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Namun, dapat pola dasarnya metabolisme yang sangat sederhana, yaitu terjadi perubahan dari suatu bentuk energi yang kompleks menjadi bentuk energi yang lebih sederhana, sehingga dapat masuk ke dalam rangkaian metabolitik. Bakteri dapat juga mengubah zat kimia dengan energi radiasi terbentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi, molekul oksigen adalah penerima elektron utama, sementara dalam fermentasi, molekul bahan makan biasanya pecah menjadi dua bagian, di antaranya yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Nah, dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Bagaimanapun di dalam jenis sel dan tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak energi. Reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan ATP
Yang selanjutnya mengenai respirasi. Respirasi sendiri dibagi menjadi dua macam atau dua tahapan. Yang pertama ada respirasi aerob. Yang kedua ada respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Yang selanjutnya respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak dibutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, senyawa seperti asam pirufat dan asetat berfungsi sebagai penerima hidrogen akhir. Respirasi aerob itu terjadi dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama ada gliklosis. Nah, gliklosis itu merupakan perubahan glukosa menjadi pirufat, dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Yang kedua ada dekarbosilasi oksidatif asam pirufat. Nah, itu berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa itu terjadi perubahan asam pirfurat menjadi molekul asetil CoA. Nah, senyawa ini berkarbon 2. Dalam dua peristiwa ini juga dihasilkan satu molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil CoH. Yang ketiga itu ada siklus Krebs atau daur asam sitrat. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada dua tahapan berikutnya yaitu siklus Krebs dan transfer elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokaryotik berlangsung dalam sitoplasma. Yang selanjutnya yang keempat ada transfer elektron. Transfer elektron itu merupakan peristiwa pemindahan elektron dari elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat yang lain secara berantai disertai dengan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, dalam transfer elektron yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk NADH dan FADH dalam transfer elektron. Nah, dalam transfer elektron ini berfungsi sebagai senyawa produksi yang menghasilkan ion hidrogen. Nah, setiap molekul NADH yang memasuki rantai transport elektron akan memiliki 3 molekul ATP dan setiap molekul FAH yang menghasilkan 2 molekul ATP. Yang selanjutnya ada respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, fermentasi adalah suatu proses pembebasan energi tanpa adanya oksigen. Nah, ciri-ciri dari fermentasi sendiri itu ada 6. Yang pertama, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron dari siklus Krebs ke transfer elektron. Yang ketiga, energi atau ATP yang dibentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Yang keempat, ada jalur yang ditempuh ialah glikosis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima itu menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Dan yang terakhir itu organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi.
yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan eksplor elektron. Nah, bakteri ini menggunakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Misalnya pada bakteri Streptococcus leishis menggunakan fermentasi asam lanar untuk memperoleh energi, yaitu dengan menguraikan glukosa menjadi asam laktat melalui proses glikosis. Nah, ini adalah contoh produk yang dihasilkan dengan cara fermentasi. Yang selanjutnya fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia untuk pembentukan zat makan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau seperti daun atau klorofil. Selain tumbuhan yang berklorofil, makhluk hidup non klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya lain. Pada fotosintesis ini terjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu reaksi yang mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi yang lebih tinggi. Dalam suatu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Nah, air akan terurai dan melepaskan oksigen sehingga produk reaksi ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbon dioksida pada reaksi gelap. Berbeda dengan reaksi gelap. Reaksi gelap itu memiliki 6 molekul gas asam arang langsung masuk ke dalam sel melalui sitoplasma dan akan diikat oleh ribosa bifosfat atau RUBP. Ini adalah contoh dari reaksi gelap dan reaksi terang. Yang selanjutnya mengenai struktur enzim. Enzim merupakan substansi yang ada dalam sel dalam jumlah yang amat banyak kecil dan maupun menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan proses-proses seluler dan kehidupan. Enzim sendiri memiliki dua tipe, yaitu exonenzim atau enzim ekstraseluler dan enzim intraseluler. Fungsi utama dari enzim ekstraseluler adalah melangsungkan perubahan-perubahan pada nutrien di sekitarnya sehingga memungkinkan nutrien tersebut memenuhi sel dengan mengambil zat makanan yang ada di sekeliling sel. Misalnya, enzim amilase menguraikan zat pati menjadi unit-unit gula yang lebih kecil. Sedangkan fungsi dari yang intraseluler itu untuk mensintesis bahan seluler untuk menguraikan nutrien untuk menyediakan energi yang dibutuhkan oleh sel. Misalnya heksokinase mengataliasi fosforiase glukosa atau senyawa-senyawa gula sederhana dalam sel. Sifat enzim sendiri tuh ada 6. Yang pertama, enzim adalah suatu protein. Yang kedua, bekerja secara khusus. Yang ketiga, enzim sebagai katalisator. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, rusak oleh panas. Yang keenam, dapat bekerja secara bolak-balik.
Enzim adalah suatu protein. Ini dibuktikan karena enzim larut di dalam larutan itu membentuk suatu kloid. Nah, keadaan ini akan memungkinkan luasnya permukaan enzim sehingga aktivitasnya juga besar. Yang kedua itu bekerja secara khusus atau spesifik. Nah, enzim tentu hanya dapat dipengaruhi oleh reaksi tertentu dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Sebagai contoh, di dalam usus rayap terdapat protozoa yang menghasilkan enzim selulase. Nah, sehingga rayap dapat hidup dengan makan kayu karena dapat mencerna karbohidratnya. Nah, sebaiknya manusia tidak dapat mencerna kayu meskipun mempunyai enzim amilase, yaitu enzim yang dapat mencerna amilon atau pati. Nah, enzim amilase dan selulase itu masing-masing bekerja secara khusus. Jadi, di setiap punya kita sama punya rep itu beda. Yang ketiga tuh ada enzim tuh sebagai katalisator. Nah, artinya zat yang mampu mempercepat reaksi kimia, tetapi enzim itu tidak dapat ikut bereaksi. Dengan demikian, enzim tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat tuh tidak dapat digunakan untuk berulang kali. Nah, maksudnya dapat digunakan berulang kali. Nah, enzim itu dapat digunakan berulang kali. Karena apa? Karena enzim itu tidak dapat berubah pada saat terjadinya reaksi. Nah, meskipun dalam jumlah sedikit, enzim itu dalam satu reaksi yang dikatalisirnya itu akan mempercepat reaksi tersebut karena enzim itu telah bekerja dalam reaksi tersebut dan dapat digunakan kembali. Jadi enzim itu dapat digunakan berulang-ulang kali. Terus yang kelima itu rusak oleh panas. Nah, enzim itu kan adalah protein yang dapat rusak oleh panas, disebut dengan denurase. Nah, kebanyakan enzim rusak itu pada suhu di atas 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, di atasnya 50 derajat Celcius. Nah, reaksi kimia ini dapat meningkatkan 2 kali lipat dengan kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu ini di atas 50 derajat Celcius tidak dapat meningkatkan reaksi yang dikatalisirkan oleh enzim, tetapi justru menurunkan atau menghentikan reaksi tersebut. Dan yang terakhir itu dapat bekerja bolak-balik. Nah, umumnya itu enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya, suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan sebaliknya dapat pula bekerja dengan menyusun senyawa-senyawa ini menjadi senyawa yang semula. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja enzim. Bagaimana sih enzim dapat bekerja? Nah, itu yang pertama ada menurunkan energi aktivitas dengan menciptakan suatu lingkungan yang dimana keadaan transisi terstabilasi. Contohnya itu mengubah bentuk substrat menjadi konfirmasi keadaan transisi ketika ia terikat dengan enzim. Yang kedua itu menurunkan energi dalam keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berawalan dengan keadaan transisi. Yang ketiga itu menyediakan instan reaksi alternatif. Yang keempat itu menurunkan perubahan entropsi reaksi dengan mengiringi substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi dari kinerja enzim sendiri. Yang pertama itu ada suhu. Nah, dengan meningkatnya suhu itu dapat mempengaruhi kerja enzim. Terus yang kedua ada pH. Nah, enzim itu bekerja optimal pada pH tertentu saja. Umumnya pada pH netral. Terus yang ketiga itu ada zat. Ada zat penghambat. Nah, zat itu dapat menghambat
kerja dari enzim tersebut. Nah, zat penghambat itu adalah senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Terus yang keempat itu ada konsentrasi substrat. Nah, jumlah substrat yang berlebihan itu juga dapat menyebabkan penurunan kinerja dari enzim tersebut. Nah, biasanya sel itu akan menambah jumlah enzim dengan cara melakukan sintesis enzim untuk mengatasi hambatan tersebut. Dan yang terakhir itu ada hasil akhir. Nah, kerja enzim itu dapat dipengaruhi oleh hasil akhir. Hasil akhir yang menumpuk itu menyebabkan enzim sulit untuk bertemu dengan substrat. Nah, semakin menumpuk itu hasil akhirnya itu bakal semakin lambat atau memperlambat dari kinerja enzim tersebut. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.